Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ma arsalnaka ala rahmatan lil alamin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان خرم الله جسد على النيران. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah karena pada saat yang berbahagia ini Allah masih memberikan suatu nikmat kepada kita, sehingga dengan nikmat itulah kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah yang kami bacakan tadi, menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi panggilan ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Jadi puasa ini tidak wajib hukumnya kepada orang-orang yang tidak beriman. Hanya puasa ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat di dalam tafsir At-Tabari misalnya, dia mengatakan bahwa amanu ini adalah pengakuan seorang hamba terhadap Khalik sang penciptanya. Kemudian pengakuan seorang hamba kepada Nabi besar Muhammad SAW yang diikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, menunjukkan bahwa orang-orang yang telah mendapat pengesahan pengakuan dalam dirinya, maka orang-orang ini untuk mengimplementasikan kehidupannya sesuai dengan firman Allah amanu tadi, beliau menerima amanah. Beliau menerima suatu kewajiban dengan ikhlas dan reda. Jadi puasa ini bukan suatu beban, bukan sesuatu yang memberatkan. Akan tetapi puasa ini diberikan oleh Allah kepada manusia guna untuk menuju manusia itu menjadi manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ada kewajiban yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis yang dibacakan tadi, man fariha bidukhuli Ramadan kharamallahu jasada 'ala niran. Dia itu menerima perintah ini penuh dengan kegembiraan, imanan wahtisaban. Ini penuh dengan kegembiraan dia menerima perintah ini. Gembira saja sudah diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala, kharamallahu jasada 'ala niran. Apalagi dia melaksanakan qiyamul lail. Apalagi dia membaca Al-Quran. Apalagi dia melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Juga disampaikan apabila seorang hamba melaksanakan ibadah sunat di dalam bulan suci Ramadan ini, Allah beri ganjarannya. Seolah-olah ia melaksanakan perintah wajib di luar bulan Ramadan. Ini kan besar sekali nikmatnya kepada kita. Kemudian apabila dia melaksanakan ibadah wajib dalam bulan suci Ramadan ini, Allah melipat gandakan pahalanya.
sampai 70 kali lipat. Itu suatu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kemudian puasa ini bukan saja untuk umat yang sekarang, akan tetapi umat-umat yang terdahulu pun sudah diberikan perintah untuk melaksanakan puasa ini. Cuman metode atau caranya yang berbeda-beda. Nah, ini yang perlu kita pahami. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami itu, kemudian apa harapan kita dari puasa ini? Itulah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan. Nah, jadi di sini bukan kalimat pasti. Kita sudah menerimanya dengan ikhlas, tetapi ini bukan kata pasti menjadi orang yang muttaqin. Karena perjuangan itu sangat berat. Kecuali orang-orang yang betul imanan, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Inilah orang-orang yang mendapat hidayah ke dalam hatinya untuk menjadi orang yang muttaqin. Maka kalau sudah kita laksanakan sesuai dengan kurikulumnya Ramadan ini, maka setelah Ramadan ini nantinya kita akan keluar menjadi fitrah suci seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Itu kalau betul-betul kita mengikuti rukun dan syaratnya Ramadan ini. Nah, tetapi banyak juga di antara kita, kam min sa'imin laisa lahu min siyami lila ju' wal ats. Mereka itu banyak yang berpuasa tetapi akhirnya ju' wal ats, lapar dan dahaga. Inilah yang kita hindari majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti setelah Ramadan ini betul-betul fitrah suci bersih kembali kepada fitrah kita semula. Alhamdulillah, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Tausiah singkat ini mudah-mudahan menjadi iktibar pelajaran kepada kita. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.